Baik teman-teman, kali ini kita bahas soal prediksi soal 1 untuk tes potensi akademik Penmaba Mandiri Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Kita mulai dari soal yang pertama. Kalimat berikut yang merupakan fakta adalah: pada tanggal 17 Agustus 45, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini betul ya, ini fakta. B. Pada bulan Syawal diperkirakan harga sayuran akan naik. Nah, ini prediksi namanya ya, bukan fakta. C. Pengacara beropini bahwa terdakwa tidak melakukan kesalahan. Beropini, ini pendapat, bukan fakta. Pada tahun 2050, Indonesia akan, nah ini ada kata akan, ya, bukan fakta. Yang E, sebaiknya Anda menghindari makan makanan manis agar tidak menderita penyakit gula. Nah ini saran ya, sebaiknya, bukan fakta. Jadi kita pilih yang A. Kita lanjut soal yang kedua, penulisan kata depan di yang tepat terdapat pada kalimat A. Ibu memasak di dapur. Nah, ini harusnya di-nya dipisahkan ya. Di dapur, kayak gitu. Jadi kalau diikuti dengan kata tempat, maka penulisannya dipisah atau dikasih spasi. Nah, gitu. Yang B juga salah ya, di kamar. Kamar itu kan tempat. Yang C, komputer Badu tidak bisa diperbaiki. Nah, perbaiki itu kan bukan kata tempat. Harusnya ya digabungkan. Diperbaiki, bukan dikasih spasi. D. Noda cat pada pakaian susah dihilangkan dengan sabun. Nah, ini juga dipisahkan ya. Dihilangkan, hilang itu bukan kata tempat, sehingga penulisannya harus digabung. Yang E, nenek sedang menyapu daun kering di halaman rumah. Nah, ini baru tepat ya. Di, kemudian diikuti dengan tempat. Jadi jawabannya yang E. Soal ketiga di bawah ini yang merupakan kalimat majemuk bertingkat adalah A. Dani mempunyai sepeda, motor, dan mobil. Bukan ya? Yang B. Sewaktu ayah pulang bekerja, ibu sedang pergi ke pasar. Nah, ini betul. Ayah, subjek ya. Pulang itu adalah predikat. Kemudian diikuti lagi ibu itu subjek. Pergi di sini predikat. Jadi subjek predikat tambah lagi subjek predikat. Nah, itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Yang B. 4. Suatu perusahaan yang dahulu sangat maju, tetapi sekarang sangat terpuruk karena para pegawainya tidak kompak lagi, bercerai-berai dan tidak satu visi setelah direktur utamanya mengundurkan diri dan belum ada penggantinya. Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kondisi di atas adalah, berarti di sini nggak ada pemimpin, ya kan? Sehingga yang tepat adalah yang B. Bagai anak ayam kehilangan induk. Soal kelima, arti dari kata promulgate ini sama dengan apa? Jadi promulgate itu artinya adalah menyebarluaskan, mengumumkan, mendeklarasikan ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Soal keenam ini adalah bentuk pas ya. Di sini pakai kata ren ya. Maka kita cari yang bentuk verb to, ya kan? Yang C. Lanjut soal ketujuh. Dewi suka dress dan sepatu, tetapi dia lebih suka sepatu. Nah, kita disuruh rubah kalimat di atas. Ya, jadinya apa? Kalau dia lebih suka sepatu, berarti yang A ya. Dewi likes shoes better than dress.
Soal ke-8 ini jawabannya yang B karena dia fokus ke apa namanya ini? Mysterious noise ya, dari langit. Nah, sehingga kita pilih yang B. 9. Tangan, tubuh, dahan, titik-titik. Jadi tangan itu bagian daripada tubuh. Berarti dahan itu bagian daripada, iya, pohon. Yang A. 10. Genteng, rumah. Benang, pakaian ya. Genteng bagian dari rumah, benang bagian dari pakaian. 11. Hari, minggu, bulan. Jadi hari itu bagian daripada minggu. Minggu bagian daripada bulan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Detik bagian dari menit, menit bagian dari jam. 12. Kayu titik-titik sama dengan beras nasi goreng. Jadi beras ini untuk buat nasi goreng. Kalau kayu buat apa? Untuk kursi tamu ya. 13. Semua siswa SD negeri prestasi yang ikut tamasya harus membawa tanda pengenal sekolah. Devi adalah siswa yang tidak membawa tanda pengenal sekolah. Berarti Devi tidak ikut tamasya, ya. Iya, jawabannya yang A dan B ya. Mungkin salah ketik di antara salah satu A dan B. Bisa jadi yang B itu Devi ikut tamasya, mungkin barangkali ya. Nah, sehingga kita pilih yang A, gitu. 14. Faza adalah anggota paling pandai di kelompoknya. Ini kelompok Faza, tapi dia paling pandai. Hendra lebih pandai daripada Faza. Berarti bukan satu kelompok ya. Karena Faza itu yang terpandai di kelompoknya. Kemudian Hendra lebih pandai daripada Faza. Berarti Hendra ini di kelompok lain. Kemudian kita baca lagi. Hanya anggota yang pandai yang boleh mengikuti lomba cerdas cermat. Berarti kalau nggak satu kelompok, ya berarti mereka ini lawan, ya kan? Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Hendra adalah lawan Faza dalam lomba cerdas cermat. 15. Jika pernyataan semua tetangga Ibu Dwi dermawan salah, maka berarti ini adalah ingkaran atau negasi dari semua tetangga Ibu Dwi dermawan. Negasi dari semua itu adalah sementara. Ya. Kemudian boleh juga ada, kemudian boleh juga beberapa, atau sebagian juga boleh. Ya. Itu adalah negasi dari kata semua. Berarti di soal yang menggunakan kata semua itu salah. B salah. Kemudian apalagi nih? Oke lah. Kemudian semua tetangga Ibu Dwi dermawan. Berarti sementara tetangga Ibu Dwi tidak dermawan. Ya kan? Negasi dari kata dermawan berarti tidak dermawan. Sehingga kalau kita buat kalimat yang pas, sementara tetangga Ibu Dwi tidak dermawan. Yang A ya, yang paling tepat. 16. Setiap hari Senin, Bu Jayus selalu membuat kue bolu. Tidak setiap membuat kue bolu, Bu Jayus membuat donat juga. Nah, ini apa namanya? Premis yang kedua, itu berarti boleh juga kayak gini. Kadang-kadang, Bu Jayus membuat donat. Ya, berarti tidak selalu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Coba kita lihat yang A. Bu Jayus selalu membuat kue bolu dan tidak membuat donat. Salah ya? Karena di sini dikatakan tidak membuat donat. Padahal di premis yang kedua, kadang-kadang Bu Jayus juga membuat donat. B. Bu Jayus tidak selalu membuat kue bolu, kecuali tidak membuat donat juga. Salah ya? Bu Jayus setiap hari Senin selalu membuat kue bolu. C. Bu Jayus tidak selalu membuat kue bolu. Salah juga ya.
Yang D, Bu Jayus selalu membuat kue bolu dan membuat donat juga. Salah, karena ini bertentangan dengan premis yang kedua. Yang E, Bu Jayus selalu membuat kue bolu meskipun membuat donat atau tidak. Nah, ini baru betul. Yang E. Soal nomor 17-18 berdasarkan informasi di bawah ini. Denny, Agus, dan Huda berada di sebuah toko kue. Mereka sepakat untuk membeli kue dengan rasa yang sudah disepakati, yaitu original, coklat, stroberi, dan vanila. Kita lihat pernyataan yang A. Denny tidak membeli kue rasa original. Ini Denny. Original, coklat, stroberi, vanila. Nah, jadi Denny ini tidak beli rasa original. Nah, kita eliminasi. Kemudian yang B. Jika Agus membeli rasa vanila, maka Huda memilih rasa stroberi. Jadi si Agus ini boleh pilih 4 rasa. Original, coklat, stroberi, vanila. Kemudian si Huda juga boleh. Tetapi, kalau seandainya Agus pilih vanila, maka si Huda harus memilih stroberi. Gitu. Yang C, jika ada yang membeli kue rasa coklat, jadi kalau di antara mereka bertiga ini ada yang ambil coklat, maka tidak ada yang memilih rasa stroberi. Berarti stroberinya nggak ada yang ambil. 17. Pada pernyataan di atas, jika Denny membeli kue rasa stroberi dan Agus membeli kue rasa original, maka pernyataan yang benar adalah yang A, Denny bisa juga membeli kue rasa coklat. Enggak ya, kalau dia udah ambil stroberi, berarti ya coklatnya nggak bisa. Ya, Denny juga bisa membeli kue rasa coklat. Kalau ambil coklat berarti nggak ada yang ambil stroberi. Nah, di sini kan dia udah ambil stroberi. Jadi yang A salah. Yang B, Agus dan Huda sama-sama membeli kue rasa vanila. Salah ya, karena kalau Agus ambil vanila, maka wajib hukumnya si Huda ini ambil stroberi. Gitu. Yang C, Denny dan Huda bisa membeli kue rasa stroberi. Denny dan Huda. Nah, ini betul, ini juga betul. Sehingga yang C pernyataannya betul. Yang D, Huda bisa membeli kue rasa original ataupun vanila. Original, vanila. Betul. Ya. Yang E, hanya Agus yang bisa membeli kue rasa original. Salah ya? Ya, si Huda juga bisa. Ya kan? Tidak hanya Agus. Jadi aku bingung antara C jawabannya atau D. Ya, silakan teman-teman kalau punya punya saran ya silakan dikomentari ya. Kita lihat jawaban yang untuk 18. Jika tidak ada yang membeli kue rasa coklat dan vanila, maka pernyataan yang benar adalah coklat tidak ada, kemudian vanila tidak ada. Berarti kalau di sini si Denny hanya bisa membeli rasa stroberi ya. Yang B. Soal nomor 19-20 berdasarkan informasi di bawah ini, 5 orang karyawan yaitu Ana, Siti, Evi, Dian, dan Tika masing-masing memiliki sepatu dengan perbandingan A, Tika memiliki lebih banyak sepatu daripada Dian dan Evi. Jadi kita buat kayak gini, makin ke atas makin banyak. Si Tika itu sepatunya lebih banyak dari Dian dan Evi. Nah, antara Dian dan Evi ini bisa Dian yang lebih banyak ataupun Evi yang lebih banyak. Kita belum tahu. Coba kita baca lagi. Siti memiliki sepatu lebih banyak daripada Evi. Nah, ini Siti.
posisinya di atas si Evi, ya. Tetapi tidak lebih banyak dari sepatu Tika, berarti di bawah Tika. Yang C, sepatu Ana sama banyaknya dengan sepatu Evi. Nah, ini sama dengan Ana. Dian memiliki sepatu lebih banyak daripada Ana, berarti Diannya posisinya di atas ya. Berarti kalau kita urutkan, ini Tika, kemudian Dian ya, kemudian Siti, Evi dan Ana sama banyak. Soal ke-19, karyawan yang paling banyak memiliki sepatu adalah si Tika ya, yang B. Yang 20, pernyataan yang salah ya, yang diminta yang salah adalah sepatu milik Evi lebih banyak dari sepatu Dian. Nah, ini salah ya. Nah, berarti kita pilih yang A. Coba ini silakan diuji sendiri ya. B, C, D, E. Ini pasti pernyataannya betul. Lanjut, berapakah hasil dari X sama dengan 1 dikurang 2 dikurang 3 tambah 4. Kemudian tambah 5 kurang 6 kurang 7 tambah 8. Berarti selanjutnya nanti 9 dikurang 10 kurang 11 ditambah 12 ya. Nah, ini kurang. Kemudian di sini positif duanya gitu ya. Ini kurang, ini positif. Kemudian nanti terakhir adalah 197 dikurang 198 dikurang 199 ditambah 200, ya kan? Nah, ini kalau kita jumlahkan dan kurangkan hasilnya adalah 0, ini juga 0 ya, maka semuanya nanti hasilnya pasti 0. Yang A. Lanjut 22, jika X diketahui adalah penjumlahan bilangan ganjil 1 sampai 24 dan Y adalah hasil penjumlahan bilangan genap dari 1 sampai dengan 24, maka berlaku. Jadi X itu nilainya adalah penjumlahan bilangan ganjil 1 ditambah 3 ya, ditambah 5 tambah seterusnya sampai 23. Sedangkan Y itu adalah penjumlahan bilangan genap. Maaf, dari 1 sampai dengan 24. Berarti 2, 4, 6, sampai 24. Nah, masing-masingnya ini ada 12 bilangan, kan gitu. Ini juga 12 bilangan. Kalau kita perhatikan, ya, antara X dan Y, itu besaran mana? Nah, kalau X-nya 1, di sini Y-nya 2. Kemudian, untuk yang ganjil, kemudian 3 dengan 4. Ya kan? 5 dengan 6. Berarti, dapat kita simpulkan sebenarnya X-nya kurang dari Y. Ya kan? Yang B. Atau kalau mau pakai rumus, deret aritmatika juga boleh. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali suku pertama ditambah dengan suku terakhir. Masing-masing kan ada 12 bilangan. Berarti X-nya 12 per 2, suku pertamanya 1, ditambah suku terakhir 23. 6 dikali 24 ya. 6 kali 24. Dah, kita biarin aja. Yang Y 12 juga, berarti 12 per 2, suku pertamanya adalah 2, ditambah suku terakhirnya adalah 24. Ini 6 dikali 26 ya, mana yang lebih besar? Tentu lebih besar yang Y, karena 6 kali 26, sedangkan X 6 kali 24. Nah, sehingga Y lebih dari X, atau ini juga sama, X kurang dari Y. Sehingga tepat jawaban kita yang B. Lanjut, soal 23, jika X akar dari 1/16 ditambah akar dari 1/25. Kita sederhanakan aja. Jadi ini 1/4 ditambah 1/5. Kita kali silang, 5 ditambah 4 per 4 kali 5, 20. 9/20. Kemudian yang Y,
akar dari 1/16 ditambah 1/25. Kita kali silang juga. 25 ditambah 16/16 kali 25. Ini akar dari 41 per, ya, 16 kali 25. Akar dari 41 per, nah ini kita tarik akar aja, 4 kali 5, ya kan? Akar 41 per 20. Nah, pernya sudah sama, penyebutnya sudah sama, maka 9 ini kita buat dalam tanda akar. Akar berapa? Iya, akar 81 per 20. Nah, yang satu akar 81 per 20, yang satu lagi akar 41 per 20. Berarti besaran mana? Yang X ya. Jadi X lebih dari Y. Jawabannya yang A. 24, 10 anak membentuk kelompok bermain yang masing-masing terdiri 4 anak dan 6 anak. Kita buat kelompok, misalnya di sini 4. Satu lagi 6. Rata-rata usia kelompok 4 anak adalah, kita buat X bar 4. Rata-rata usianya 6 tahun. Dan kelompok 6 anak adalah 6,5 tahun. Jika suatu anak dari masing-masing kelompok ditukarkan, maka rata-rata usia kedua kelompok sama. Berapa tahun selisih kedua anak yang ditukarkan? Misalkan di kelompok 4 ini ada si X, ya. Di kelompok 6 ada si Y. Nah, ini ditukarkan. X masuk ke kelompok 6, kemudian Y masuk ke kelompok 4. Nah, nanti usia rata-ratanya bakalan sama. Ingat, rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, di sini jumlah data ya tinggal kita kalikan aja, 6 kali 4 ya 24 ya. Kemudian 6,5 dikali 6 berarti 6 kali 6, 36 ditambah setengah kali 6, 3. 36 tambah 3, 39. Nah, nanti kalau ditukarkan itu usianya sama antara kelompok 4 dengan kelompok 6. Ya, berarti 24, ya kan, untuk kelompok 4. Kemudian si X ini pindah ke kelompok 6, berarti dikurang X. Kemudian si Y pindah ke kelompok 4, ditambah, ya kan, dibagi dengan 4, karena jumlah datanya kan 4. Kemudian untuk yang di kelompok 6 anak, itu jumlah datanya 39 dikurang si Y-nya pindah ke kelompok 6, dikurang Y. Kemudian si X-nya bertambah ke kelompok 6, ditambah X. Dibagi 6, karena ada 6 anak. Supaya lebih memudahkan, ya sama-sama dibagi 2, ini 2, ini 3. Kita kali silang, jadi 3 dikali 24 dikurang X ditambah Y, sama dengan 2 kali 39 dikurang Y tambah X. 3 dikali 24, 72 ya, dikurang 3X ditambah 3Y, sama dengan 2 dikali 39, 78, dikurang 2Y ditambah 2X. Ya, kita kumpulkan Y dan X-nya. Jadi min 3X ditambah 3Y, ini pindah ruas ke kiri, ditambah 2Y dikurang 2X, sama dengan 78 dikurang 72. Min 3X dikurang min 2X, itu berapa? Min 5X ya, ditambah 3Y ditambah 2Y, 5Y, sama dengan 78 dikurang 72. 6 ya. Nah, ini kita bagi atau kita faktorkan 5-nya. 5, saya tulis Y-nya duluan, Y dikurang X, kan boleh ya. 5 dikali Y, 5Y. 5 dikali min X adalah min 5X, sama dengan 6. Jadi Y dikurang X sama dengan 6/5. Y dikurang X sama dengan
6 dibagi 5 atau 60 bagi 5, 12 kan? 12. Kita taruh koma. Jadi 1,2 yang A. Atau kita bisa menggunakan rumus cepat. Jadi untuk menentukan selisih umur, untuk ada yang ditukarkan ya, ini rumusnya adalah jumlah anak di kelas pertama atau kelompok pertama kita kalikan dengan jumlah anak di kelompok yang kedua dibagi ya penjumlahannya. Kemudian kita kalikan dengan selisih rata-rata. Di kelompok pertama itu ada 4 anak dikali 6 ya kan? 4 ditambah 6. Dikali selisih rata-ratanya adalah 6,5 dikurang 6. 4 kali 6, 24 per 10 dikali 6,5 dikurang 6, itu kan setengah. 24 bagi 10, 2,4 dikali setengah. 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Jadi 1,2. Lanjut, 25 Putri lahir pada tanggal 1 Desember 1984 dan Andika lahir 1 Desember 1998. Pada tahun berapa usia Putri 3 kali usia Andika? Ini si Putri, ini Andika. Pada tahun 1998, si Andika baru lahir, berarti usianya 0 tahun ya. Kalau demikian, berarti usia si Putri dari 1984 ke 1998 berarti usianya berapa itu? 14 ya. 14 tahun. Nah, di sini itu jawabannya 2003, 2004, 2005, 2006 dan 2007. Ya, kita tebak-tebak aja ya. Ini 2003, 2004 ya, 2005, 2006, 2007. Usia Putri di 2003 berarti ini berapa selisihnya? Dari 2003 ke 98. 5 tahun ya. Berarti ini 19 tahun. Ini berapa? 5 ya. Kemudian 2004 ya tambah 1. 20 ini 6 tahun. Ini 21, ini 7. Nah, sudah kelihatan. Ya kan? 21 itu adalah 3 kali usia dari si Andika. 3 kali 7 kan 21. Nah, berarti pada tahun 2005 gitu. Atau kita juga bisa ya menggunakan rumus matematik. Nah, ini kan acuan kita pada tahun 1998. Usia Putri itu maunya 3 kali usia Andika, berarti 14 tahun ditambah X ya. Kita nggak tahu X-nya berapa gitu ya. Sama dengan 3 kali dari usia Andika untuk X tahun yang akan datang, 0 ditambah X gitu ya. Jadi 14 ditambah X sama dengan 3X. 14 sama dengan ya X-nya kita pindahkan, 3X dikurang X 2X ya, sehingga kita dapatkan X-nya adalah ya 7 ya kan. Nah, berarti 7 tahun dari 1998 ya kan. Ini 5 simpan 1 0 simpan 1 0 simpan 1 berarti 2005. Nah, pas jawabannya adalah yang C. 26 Upi mengonsumsi 8 liter air minum dalam waktu 6 hari. Berapa liter air yang dihabiskan Upi dalam waktu 1 bulan? Jadi, perharinya, itu dia mengonsumsi air sebanyak 8 liter per 6. Ya kan? Karena untuk mencari perharinya ya tinggal bagi aja 8 liter dibagi 6 hari. Kan gitu. Untuk per bulan itu kan ada 30 hari. Ya. Jadi 30 kita kalikan perharinya 8 per 6. Tinggal bagi aja 30 bagi 6, 5 kali 8, yaitu 40 liter. Jawabannya yang D. Soal ke-27 ini logaritma ya. Jadi 125 pangkat
5 log 625. Nah, ingat kalau ada bentuk A log A pangkat N, maka ini sama dengan N. 5 log 625 itu kan sama saja dengan 5 log 5 pangkat 4. Karena 625 itu adalah 5 pangkat 4, berarti ini hasilnya adalah 4. Jadi 125 pangkat 4. 125 itu sama juga dengan 5 pangkat 3. Jadi 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4. Nah, kalau ketemu kayak gini, pangkatnya kita kalikan aja. 5 pangkat 3 kali 4, 12. 5 pangkat 12 berarti jawabannya yang D. Lanjut ke soal 28. 27 kuadrat. Nah, 27 itu bisa kita rubah dalam bentuk 3 pangkat ya. Jadi 27 itu adalah 3 pangkat 3. Sehingga kalau kita buat 3 pangkat 3, kemudian pangkatkan lagi dengan 2, dibagi 3 pangkat 5, kali 81 adalah 3 pangkat 4. Jadi ini di sini 3 pangkat 4, kemudian pangkatkan lagi dengan 7. Ini kita kalikan pangkatnya 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 28 dibagi 3 pangkat 5. Nah, kalau perkalian pangkatnya kita jumlahkan, kemudian kalau pembagian kita kurangkan. Nah, ini pangkatnya 5. Asalkan ininya sama ya, sama-sama 3. 6 dikurang 5 kan 1 ya, ditambah 28 berarti 3 pangkat 29. Jawabannya yang D. Lanjut ke 29. 2x tambah y kuadrat. Nah, ya, teman-teman harus ingat bentuk A ditambah B, kemudian kita kuadratkan. Itu nilainya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sehingga kalau untuk 2x ditambah y kuadrat, berarti 2x kita kuadratkan ditambah 2 kali 2x kali y, kan gitu ya, ditambah y kuadrat. 2x kuadrat, jadi 4x kuadrat, ditambah 2 kali 2 adalah 4, di sini ada xy-nya ditambah y kuadrat. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. 30 jarak kota A dan kota B dalam peta adalah 30 cm dengan skala 1:3 juta. Jika Andi mengendarai mobil berangkat dari kota A pukul 7.00 WIB dengan kecepatan 80 km per jam, pukul berapakah Andi sampai di kota B? Jadi skalanya 1 cm itu jarak sebenarnya adalah 3 juta cm. Kalau ada pengukuran di peta jaraknya 30 cm, maka jarak sebenarnya adalah 30 dikali 3 juta cm. Nah, ini berapa ini? 3 kali 3 berarti 90 juta cm. Kalau kita mau rubah ke kilometer, ini kita bagi dengan 100.000. Coret nolnya 5. Ini coret nolnya 5. Berarti jarak sebenarnya adalah 900 km. Nah, untuk menentukan pukul berapa dia sampai, maka kita perlu tahu lama perjalanannya. Jadi kita gunakan rumus Jokowi. J itu jarak, K itu kecepatan, W itu adalah waktu. Sehingga untuk menentukan waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Jarak sebenarnya 900 km dibagi kecepatan 80 km. Coret nolnya. Kemudian sama-sama dibagi 2. 90 bagi 2, 45. 8 dibagi 2, 4. Nah, ini satuannya jam. Atau kita boleh buat kayak gini. 44 ditambah 1/4. 44 dibagi 4 ditambah 1/4. Ini 11 ditambah 1/4 jam.
Berarti ini 11 jam ditambah 1/4 jam. Nah, itu berapa menit? Ingat, 1 jam itu ada 60 menit. Kalau 1/4 jam, ya tinggal bagi 4. 1/4 jam sama dengan 60 bagi 4, yaitu 15 menit. Nah, gitu. Kalau dia berangkat pukul 7.00 dan lama perjalanannya adalah 11 jam ditambah 15 menit, berarti di sini 11:15. Ini 15, ini 11 tambah 7 berarti 18. Jadi dia sampai pukul 18:15 menit. Jawabannya yang D. Lanjut, 31. Sebuah kubus yang panjang rusuk-rusuknya masing-masing 8 dm dibagi menjadi 8 kubus yang sama besarnya. Berapa dm-kah jumlah panjang rusuk-rusuk ke-8 kubus itu? Jadi awalnya ada kubus besar, ya. Panjang rusuknya adalah 8, 8, dan 8. Berarti volume yang besar itu adalah rusuk besar, ya kan, dikali R dikali R, kan gitu ya. Sehingga volumenya adalah 8 dikali 8 dikali 8. Kemudian kubus yang besar ini dibuat atau dibagi menjadi kubus yang sama besar sebanyak 8 kubus, ya kan? Nah, sampai 8. Berarti volume kubus yang kecil-kecil ini adalah volume yang besar dibagi dengan banyaknya kubus yang dibuat adalah 8. Jadi 8 kali 8 dikali 8 dibagi 8. Coret-coret, 64. Nah, untuk rusuknya berarti volume kubusnya adalah rusuk yang kecil, ya kan, pangkat 3 ya, sama dengan 64. 64 itu adalah 4 pangkat 3. Maka rusuk kubus yang kecil-kecil ini adalah 4 dm. Ya kan? Ingat, satu kubus itu ada 12 rusuk. Ya kan? Berarti jumlahnya berapa untuk satu kubus? Ya, 12 dikali 4, 48 dm. Ini untuk satu kubus. Kalau ada 8 kubus, berarti 8 dikali 48. 8 kali 8, 64. Tulis 4, simpan 6. 8 kali 4, 32, tambah 6, 38. Maka jumlah panjang rusuk-rusuk ke-8 kubus itu adalah 384 dm. Jawabannya yang E. 32, jika A sama dengan luas persegi dengan panjang sisi 6 cm, berarti 6 kali 6 ya, 36 cm kuadrat. B, luas segi 6 beraturan dengan panjang jari-jari 3/2 cm. Jadi B itu kalau luas segi 6 beraturan berarti luasnya adalah n/2 dikali jari-jari kuadrat dikali sin 360 derajat dibagi n. N-nya adalah 6 karena segi 6 beraturan. 6/2 dikali r kuadrat, 3/2 kuadrat sin 360 dibagi 6 berapa? 60 ya. Jadi ini 3, 9/2 dikuadratkan 4, sin 60 adalah setengah akar 3. Ini coret, dapat 2 ya. 19 kali 2, 18 kali 3, 54 akar 3 cm kuadrat. Jadi besar yang mana? Ini kan 36, di sini 54. Tentu lebih besar B, sehingga A-nya kurang dari B. Jawabannya yang D. 33, Pak Burhan memiliki sebidang tanah. Tanah tersebut seperempatnya dijual. Sepertiga dari sisanya diwakafkan untuk pembangunan panti asuhan.
Kini tanah Pak Burhan tersisa 500 meter persegi. Berapakah luas tanah Pak Burhan mula-mula? Jadi kita misalkan luas tanahnya itu adalah T. Ya. Nah, kemudian yang dijual itu adalah seperempatnya, jadi seperempat T. Sisanya berapa? Ayo, berapa? T dikurang seperempat T, kan gitu. Ini kan 4/4, jadi sisanya adalah 3/4 T. Nah, sepertiga dari sisanya diwakafkan. Wakaf, sepertiga dari sisa. Sisanya kan 3/4, jadi 1/3 dikali 3/4 T. Ini coret-coret. Jadinya adalah 1/4 T, ya kan? Nah, sisanya berarti sisa sekarang ya, sama dengan awalnya T, kemudian dikurang yang dijual seperempat T, kemudian dikurangkan lagi dengan yang diwakafkan. Nah, sisanya sekarang adalah 500 meter persegi, sama dengan T. Nah, ini negatif-negatif ya. Penyebutnya sudah sama, artinya negatif 1 dikurang negatif 1 adalah negatif 2, T/4. Paham? Oke. Kemudian, 2 dengan 4 habis dibagi 2. T dikurang, sama-sama dibagi 2 ya. 1/2 T. Ya. Kemudian penyebut di sini adalah 2. Maka T yang di sebelahnya boleh kita buat 2/2. 2/2 kan 1. 1 kali T adalah T. Nah, penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya kita kurangkan aja. 2 dikurang 1. 1 ya, per penyebut, yaitu 2. Nah, ini kita kali silang aja. Sehingga 500 kali 2 adalah 1000, sama dengan 1 kali T. 1 kali T adalah T. Maka awalnya tanah Pak Burhan adalah 1000 meter persegi. Jawabannya yang B. 34. Sebuah pabrik menyediakan solar untuk memanaskan 4 buah ketel dalam 6 minggu. Berapa minggu pabrik tersebut harus menyediakan solar agar dapat digunakan untuk memanaskan 16 buah ketel? Kalau 4 ketel ini dalam 6 minggu. Kalau 16 buah ketel berapa minggu? Tentu makin banyak ketelnya, tentu makin banyak lagi minggu yang diperlukan, kan gitu. Ya kan? Berarti ini perbandingan senilai 4/16, kita kali 4. Maka di sini juga harus kali 4. 6 dikali 4, 24. Berarti harus menyediakan 24 minggu. Lanjut, 234 dikurang 13, kemudian dikuadratkan. 234 kurang 13, 221 kuadrat, dikurang 161 dikurang 59, 102 ya, kuadrat. Nah, ini kita bisa gunakan A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan kita jumlahkan A tambah B kali dengan A dikurang B. Jadi 221 ditambah 102 dikali 221 dikurang 102. 323 dikali 119 ya. Nah, ini berapa? Jadi nggak ada jawaban antara A, B, C, D, E. Mungkin F ya. Silakan dicari sendiri. 36. Hasil penjumlahan 35% dari 1324. Jadi 35/100 dikali 1324 ditambah 32 per mil ya. Jadi 32/1000 dikali 1234. Nah, ini kalau kita bagi 1000, 35 dikali, ya bagi 100 ya. Kita taruh komanya 2 angka. Jadi 13,24 gitu ya. Jadi 1324 bagi 100. Berarti kita tulis 1324
Nolnya ada 2, ya tarik dari belakang 1, 2. Maka posisi komanya di sini. Ya. Ditambah, kalau ini dibagi 1000, jadi 32 dikali 1,234. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya adalah 463,75. Ditambah 32 dikali 1,234, jadinya adalah 39,488. Maka hasilnya adalah 503,238. Mungkin jawabannya yang D ya. Ingat, ini bukan persen ya. 32 per mil. Jadi 32 per 1000. Gitu. Ya. Kita lanjutkan ke 37. Saya hapus dulu. Logaritma dari, ini nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi log 4 dikali 10 pangkat 5. Kan boleh ya? Nah, ingat sifat dari logaritma kalau ada bentuk log A dikali B, itu ya kita jumlahkan. Log A ditambah log B. Jadi log 4 ditambah log 10 pangkat 5. Jadi log 10 itu nilainya 1. Kalau log 10 pangkat N, itu hasilnya adalah N. Nah, di sini tidak ada ditulis basisnya. Kalau nggak ditulis, itu artinya 10. Ya, karena sudah umum digunakan, maka nggak ditulis lagi. Contoh misalnya, akar dari 4. Nah, sebenarnya ada 2 di sini kan. Karena sudah umum digunakan, ya nggak perlu ditulis lagi, gitu. Ini log 4 ditambah 5, ya kan? Kita gunakan sifat yang ini. Atau, nah, sudah, berarti jawabannya yang C. 38. Besar sudut Y pada gambar di samping adalah. Nah, ingat, sudut yang saling berpelurus itu nilainya adalah 180 derajat. Ya, maka sudut yang ini itu nilainya 180 derajat. Ini kita misalkan X saja, berarti 110 derajat ditambah sudut X nilainya 180 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat dikurang 110 derajat. Berapa ini? 70 ya. 70. Berarti X-nya 70 derajat. Dan ingat, dalam suatu segitiga, jumlah sudut-sudutnya itu nilainya juga 180 derajat. Jadi 50 derajat, ini kan segitiga ya, 50 derajat, kemudian ditambah sudut X, ya. Sudut X-nya adalah 70 derajat. Nah, ini kita misalkan sudut A lah ya, ditambah sudut A sama dengan 180 derajat. Yang ini berapa? 120 ya. 120 derajat ditambah A sama dengan 180 derajat. Maka sudut A nilainya adalah berapa ini? 60 derajat. Ya. Berarti kita bisa tentukan sudut Y. Sudut Y ini kan sudut lurus juga nih. Ya kan? Kalau sudut A ditambah sudut Y, berarti nilainya juga 180 derajat. Sudut A-nya sudah kita dapatkan 60 derajat ditambah Y sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut Y 180 dikurang 60. Berapa ini? 120 derajat. Jawabannya yang D. 39. Jika log 5 sama dengan A dan log 4 sama dengan B, maka log 1,25 adalah 1,25 itu kan 125 dibagi 100, ya kan? Sama-sama dibagi 25. 125 bagi 5 bagi 25 hasilnya 5 per 100 dibagi 25 4 ya. Ingat sifat logaritma, kalau ada log A per B hasilnya adalah log A dikurang log B. Ya, jadi log 5 dikurang log 4. Log 5-nya adalah A.
A, log 4-nya adalah B. Jadi A dikurang B. Ya, yang D. 40, jika log 2 sama dengan dan log 3 sama dengan itu, maka log 54 sama dengan berapa? Ya, kita rubah log 54 itu dalam bentuk log 2 dan log 3. Jadi log 54 sama dengan log 27 kali 2 kan? Atau log A dikali B ini sama dengan log A ditambah log B. Jadi log 27 ditambah log 2. 27 itu kan 3 pangkat 3 ditambah log 2. Log A pangkat N sama dengan N dikali log A. Maka kita gunakan sifat 3 dikali log 3 ditambah log 2. Kemudian 3 dikali log 3 sudah ada nilainya 0,4771 ditambah log 2. Log 2 0,3010. Nah, caranya gimana coba? Kalau 3 kita kalikan dengan 1, nah satuannya atau angka terakhirnya kan 3. Ditambah angka terakhirnya di sini 0. Ya, 3 tambah 0 berarti ya cari jawaban yang angka terakhirnya 3. Yaitu yang C. Coba pakai kalkulator nanti ya. Buktikan apakah jawabannya yang C. Silakan dihitung. 41. Coba dari gambar ini kira-kira bisa jadi apa? Ini kalau segitiganya kita tutup menghadap ke atas gitu ya, maka akan terbentuk gambar D. Ya. Kemudian lanjut 42. Ini kan ada hitam ya. Kalau kita taruh di depan ya, berarti posisi yang tidak kena arsir ini berada di pinggir. Ya kan? Antara C dan D. Kemudian yang ini kalau kita kedepankan berarti yang penutupnya ini, yang hitamnya itu berada di depan ya, bukan di belakang. Ini kan di belakang ya, ini di depan. Jadi jawaban yang tepat yang D. 43. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Ini kalau kita lipat, ini jadinya ke sini ya kan? Kemudian ini kalau kita lipat ke dalam, berarti dia akan kayak gini ya, segitiganya. Dan ini kalau kita lipat ke dalam kan kayak gini. Ini tetap, sehingga jawaban yang tepat yang E. 44. Coba kalau ini kita tutup, segitiganya kita ke atasin, berarti ini kan samping kirinya ya, ini kanan. Nah, berarti jawabannya antara C atau D. Coba kalau yang di depan berarti yang tidak terarsir ya, yang ini. Berarti jawabannya yang C gitu ya. 45, ini pencerminan ya. Yang A salah ya, karena posisi yang bulatnya ini. Nah, ini bukan jawaban. Yang B juga salah juga, posisi ininya. Yang C, nah ini betul nih. Kemudian yang D, posisi yang ini salah ya. Kemudian yang E, ya, ini salahnya di mana? Ini ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. 46. Nah, ini salah ya, yang B salah. Yang B salah, satunya hitam, satunya tidak diarsir. Ini dua-duanya tidak diarsir. Yang C salah juga, posisi ininya salah ya. Yang D juga salah ya, karena yang diarsir itu dua-duanya, sedangkan gambar aslinya kan tidak. Yang E salah juga ya, karena ini terbalik gitu ya. Ininya juga terbalik, kemudian posisi ininya juga terbalik, sehingga jawaban yang tepat yang A. 47.
Coba kita perhatikan. Di sini kalau ini dicerminkan, lihat tanda panahnya, ya. Ini misalnya ada cermin. Nah, maka bayangannya kan kayak gini, ya kan? Kalau dicerminkan tanda panahnya, arahnya ke bawah, berarti ini posisinya gimana? Gini kan? Maka yang 47 berarti tanda panahnya cari yang ke atas kayak gini ya. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. 48 misalnya. Ini ada benda, berarti bayangannya kayak gini. Ya, berarti nanti kita cari bayangannya yang ngadep ke sana. Nah, jawabannya yang mana? Yang A atau C ya. Tapi coba kita lihat posisi ininya. Ya kan? Nah, ini kan salah. Kalau dicerminkan ini bukan kayak gini ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Bisa ya? 49 ya. Pencerminan lagi, yang ini, yang lurus ini, ya berarti dia ngadep ke sini nih kalau dicerminkan. Nah, ya. Cari jawaban yang kayak gini. Satu-satunya adalah yang E, ya kan? 50 ini kita cari yang berbeda antara satu sama lain ya. Nah, jawabannya yang mana? Yang D ya, karena dia ngadep ke bawah. Teman-temannya ngadep ke atas semua. Ya, maksudnya tanda panahnya. Ini kan ngadep ke bawah. Coba kita lihat nomor 51. Mana yang berbeda? Nah, yang di atas ini berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5, kemudian ini 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5 lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, yang di bawah 1, 2, 3, 4. 1. Ini 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6. Kemudian 1, 2, 3. Nah, kira-kira yang berbeda yang mana ya? Yang D ya. Coba lihat. Yang di atas selalu lebih besar dari yang di bawah. 5 lebih besar dari 4. 2 lebih besar dari 1. 3 juga lebih besar dari 2. Nah, satu-satu yang berbeda, ya yang D, 5 dan 6. Yang di atasnya kecil dari yang di bawah. Yang E, yang atasnya lebih besar dari yang di bawah. Nah, satu-satunya yang berbeda ya yang D. 52, yang berbeda yang mana? Nah, coba lihat yang kotak putih ini. Ini kan dia terputus gitu ya. Ini terputus, ini juga terputus, ini juga terputus ya. Maka jawaban yang tidak terputus itu adalah jawaban yang berbeda, yaitu yang B. Nah, ini nyambung terus gitu ya. 53, nah ini cari yang berbeda juga. Kira-kira yang mana? Coba lihat yang C. Ini kan dia saling berseberangan. Nah, yang D tidak berseberangan. Harusnya kalau mau buat yang berseberangan, ya, di sini posisinya atau di sini, kan gitu. Kemudian yang ini juga tidak berseberangan, ya kan? Yang B juga tidak berseberangan nih. Yang A juga tidak. Satu-satunya yang berseberangan adalah yang C. Berbeda. 55. Gambar yang berbeda. Yang A ya, karena satu-satunya angka. Tanda baca, ini juga lah ya. Atau operasi hitung, ini juga. Sehingga yang berbeda adalah yang A. 56. Coba, kira-kira yang mana? Kita lihat yang hitam di sini. Ya, kemudian pindah lagi. Kemudian pindah lagi. Tapi dia tetap ya, tebal. Nah, maka sebelum gambar ini, berarti
Yang kita perhatikan yang ini ya. Nah, berarti dia posisinya di sini. Tidak dihitamkan. Ya, cuman posisinya aja yang dipindahkan. Ya, sehingga jawabannya yang E. 57. Kira-kira mana jawabannya? Ini kan berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ya kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini 5, tambahkan lagi ke atasnya. Kemudian ini tetap 5. Ini 3, ya kan? Berarti ini masih di bawah gitu ya. Berapa kira-kira? 3 ya, yang A. Nah, ini yang B enggak. C tidak, D tidak. E juga enggak, karena dia selalu berubah-ubah gitu ya. Sampai 5, nanti tambah lagi ke atasnya, gitu ya. 58, coba lihat kotak hitam di sini. 1, di sini 2. Berarti gambar ketiga kotak hitamnya ada 3, ya kan? Tapi susunannya ya diagonal kayak gini ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang antara C atau E. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Ini kan awalnya hitamnya 1, kemudian ditambahkan hitamnya di bawah. Ya. Kemudian kalau yang C ditambahkan hitamnya dari atas. Kalau yang E dari bawah. Kira-kira yang mana ya? Oke lah, silakan kalau punya ide ya antara C dan E ya silakan aja ya. Saya juga agak bingung nih antara C atau E ya. 59. Nah, ini sepertinya kayak diputar ya. Diputar searah jarum jam. Nah, ini kalau diputar kayak gini dia. Putar lagi, maka diputar lagi. Maka yang panjangnya berada di sebelah kiri. Nah, ini ya. Ya, yang A ya. Soal terakhir, soal ke-60. Nah, coba teman-teman fokus lihat yang tidak diarsir ya. Nih, yang tidak ditebal hitamkan. Jadi awalnya dia di tengah, kemudian digeser ke samping-samping, ya kan? Kemudian dipindahkan lagi, ya. Kemudian dikesampingkan lagi. Maka sebelum gambar ini kan udah di samping, berarti dia di tengah-tengah nih. Nah, jawabannya yang E, gitu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada yang pembahasan kita yang keliru ataupun terjadi kesalahan dalam pembahasan, mohon teman-teman untuk memberikan komentar ya.